tersebut dan sebutkan identitas novel dari buku tersebut. Judul tersebut yaitu Siti Nurbaya dengan judul Kasih Tak Sampai. Pengarang yaitu Marah Lusli, penerbit Balai Pusaka, tahun terbit 1992, tempat terbit Jakarta. Tebal buku yaitu 271 halaman. Pelaku Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Apa sinopsis dari buku tersebut? Sinopsisnya yaitu, dengan maksud yang melicik, Datuk Maringgi meminjamkan uangnya pada Baginda Sulaiman. Berkat pinjaman uang dari Datuk Maringgi tersebut, usaha dagang Baginda maju pesat. Namun saya, rupanya hari ini menjadi hati melihat kemajuan dagang yang dicapai oleh Baginda Sulaiman ini. Maka dengan seluruh orang suruhannya, yaitu pendekar 5, pendekar 4, serta pendekar 3, serta yang lainnya, Datuk Maringgi memerintahkan untuk membakar toko Baginda Sulaiman, dan toko Baginda pun habis terbakar. Akibatnya Baginda Sulaiman jauh bangkrut dan sekaligus dengan hutang yang menumpuk pada Datuk Maringgi. Di tengah-tengah musibah tersebut, Datuk Maringgi menagih hutangnya. Jelas, tentu saja Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Hal ini memang sengaja oleh Datuk Maringgi sebab dia sudah tahu pasti bahwa Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Dengan alasan hutang tersebut, Datuk Maringgi langsung menawarkan, bagaimana kalau Siti Nurbaya, putri Baginda Sulaiman, dijadikan istri Datuk Maringgi. Kalau tawaran Datuk Maringgi ini diterima, maka hutangnya lunas. Dengan terpaksa dan berhati, akhirnya Siti Nurbaya diserahkan untuk menjadi istri Datuk Maringgi. Waktu itu, Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya, sedang menuntut ilmu di Jakarta. Namun begitu Samsul Bahri tahu bahwa kekasihnya diperistri oleh orang lain, hal tersebut dia ketahui dari surat yang dikirimkan oleh Siti Nurbaya kepadanya. Dia sangat terpukul oleh kenyataan itu. Cintanya yang menggebu-gebu kepadanya kandas sudah. Dan begitu pun dengan Siti Nurbaya sendiri, hatinya pun begitu hancur pula karena yang kekasihnya yang begitu mendalam pada Samsul Bahri kandas sudah akibat petaka yang menimpa keluarganya. Tidak lama kemudian ayah Siti Nurbaya jatuh sakit karena derita yang menimpanya begitu beruntun. Dan kebetulan itu Samsul Bahri sedang berlibur, sehingga dia punya waktu untuk mengunjungi keluarganya di Padang. Di samping kepulangannya ke kampung pada waktu liburan karena kangennya pada keluarga, namun sebenarnya dia juga sekaligus hendak mengunjungi Siti Nurbaya yang sangat ia rindukan. Ketika Samsul Bahri dan Siti Nurbaya sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba muncul Datuk Maringgi di depan mereka. Datuk Maringgi begitu marah melihat mereka berdua yang sedang duduk berserta gurau itu, sehingga Datuk Maringgi berusaha menganiaya Siti Nurbaya. Samsul Bahri tidak mau membiarkan kekasihnya dianiaya, maka Datuk Maringgi dipukul hingga berjembab jatuh ke tanah. Karena saking kaget dan takut, Siti Nurbaya berteriak keras hingga terdengar oleh ayahnya di rumah yang sedang sakit keras. Selanjutnya, apa saja unsur intrinsik dalam novel tersebut? Unsur intrinsik yaitu tema. Kisah cinta. Kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak muda yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Tokoh dan penokohannya itu Siti Nurbaya, baik rela berkorban demi ayahnya. Samsul Bahri, baik bijak rela berkorban demi Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman, pasrah pada nasib, kurang bijak, rela mengorbankan anaknya demi membayar hutang. Sultan Mahmud, kurang berpikir panjang, tidak bijak dan terlanjur terburu-buru dalam membuat keputusan. Datuk Maringgi, culas, moralnya bobrok, serakah, jahat, yang masalah. Latar tempat yaitu di Kota Padang dan distopia Jakarta, tempat sekolah Samsul Bahri. Latar waktu pada masa di mana Kota Padang masih terjadi banyak huru-hara, juga saat di mana moral masih bobrok. Latar sosial merupakan banyak mengandung unsur adat istiadat Melayu. Alur mulai melukiskan keadaan saat ayah Siti Nurbaya masih sukses. Bukti ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih kanak-kanak, maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta,
Ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Peristiwa-peristiwa mulai bergerak, Datuk Maringgi mulai jelas. Bukti. Pada mulanya usaha pedagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios dari Baginda Sulaiman. Dengan demikian hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikannya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar merusak melunasi semua hutangnya. Oleh hutang tersebut dapat dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya putrinya kepada Datuk Maringgi. Keadaan mulai memuncak. Samsul Bahri mengetahui nasib Siti Nurbaya. Bukti. Siti Nurbaya menangis menghadap kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muka belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar seperti kulit katak. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Samsul Bahri, kasihnya yang sedang sekolah di Stopia, Jakarta. Sungguh berat memang. Namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Selanjutnya mencapai titik puncak. Samsul Bahri dan Datuk Maringgi saling bunuh. Bukti. 10 tahun kemudian dikisahkan di kota Padang sering terjadi huru-hara dan tidak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan, tanpa berpikir panjang lagi, Samsul Bahri menebaknya. Datuk Maringgi jatuh tersungkur, namun sebelum tewas ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan tangannya. Mendapatkan gadis pujaannya Siti Nurbaya. Bukti. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya. Tetapi ajal lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya dari Siti Nurbaya yang telah mendahulunya. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel, sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel adalah gaya bahasa Melayu, amanat. Demi orang-orang yang dicintainya, seseorang wanita bersedia mengorbankan apa saja, meskipun dia tahu pengorbanannya dapat merugikan diri sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Poin 2. Bila asrama melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudera tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Demikian cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Bagaimanapun juga praktek lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Poin selanjutnya yaitu menjadi orang tua hendaklah lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka, sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Poin selanjutnya yaitu dan kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Poin terakhir, akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Apa saja unsur intrinsik dalam novel tersebut? Jelaskan secara jelas dan rinci. Identifikasi unsur intrinsik. Keadaan subjektif. Poin pertama, keadaan subjektif pengarang yang memiliki sikap, keyakinan dan pandangan hidup. Pengarang berusaha melakukan inovasi baru dengan menggebrak sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan gaya bahasa sendiri. Pandangan hidup penulis adalah pandangan hidup ke depan dan penuh inovasi baru, dan juga terpaut juga terkekang dengan adat istiadat lama. Poin 2, psikologi pengarang yang mencakup proses kreatifnya. Psikologi pengarang merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan dengan mengarang buku novel Siti Nurbaya.
Poin 3. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Keadaan yang terjadi masih tertekan dalam kehidupan adat istiadat yang masih kuno, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosialnya. Lalu pengarang berusaha membuat terobosan baru dengan karyanya. Poin terakhir yaitu pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lainnya. Pandangan yang terjadi pada saat itu, pandangan karya seni cenderung monoton dan gaya bahasanya hanya itu saja. Jadi Marah Rusli membuat gebrakan dengan memunculkan gaya bahasa Melayu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.